Kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, seharusnya Indonesia itu bisa mandiri, menjadi negara makmur, karena kita dimodali oleh sumber daya alam yang sangat kaya. Tetapi mengapa kita tidak mampu, belum mampu menjadi negara maju? Tadi Bapak Presiden sudah menegaskan salah satunya adalah tata kelola. Saya akan menambahkan bahwa ada satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama, kita punya masyarakat kita, penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Kalau kompetensinya rendah, tentu saja tidak produktif, tidak kompetitif, tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Yang kedua, masalah kesehatan. Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat, ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat, dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas. Yang ketiga, walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu, relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi. Itulah masalah dasar yang dihadapi oleh kementerian-kementerian dan lembaga di dalam koordinasi Menko PMK. Oleh karena itu, Kemenkoan berusaha untuk meningkatkan peran orkestrasi agar kita sinergi, bukan hanya sinergi horizontal, tetapi juga sinergi vertikal. Itulah Bapak Ibu peran penting dari Bapak Ibu di lembaga, bukan hanya di pusat, tetapi juga daerah. Saya sampaikan ke Pak Mendagri, ujung-ujungnya tetap saja kemudian di daerah sampai ke tingkat desa. Itulah Bapak Ibu menjadi PR kita bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari koalisi besar, membangun manusia yang sehat, yang pintar, yang relevan, dan berakar kepada kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada reorganisasi di dalam kabinet, saya ingin memulai juga dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam koordinasi Menko PMK. Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu secara tegas dicantumkan di dalam Perpres 144 tahun 2024. Selain kementerian itu, masih ada instansi lain yang terkait dengan tusinya Menko PMK, LPDP, BNPB, BPJS Kesehatan, BPOM, Badan Halal, ANRI, BPKH, Basnas, dan termasuk Perpustakaan Nasional. Jadi itu yang terkait, masih terkait dengan itu.
Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Presiden juga menegaskan tentang Asta Cita. Asta Cita yang terkait dengan Menko PMK ada dua, yaitu misi yang keempat, memperkuat SDM, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, disabilitas, itu Asta Cita yang keempat, dan Asta Cita yang kedelapan, yaitu penyelenggaraan kehidupan yang harmonis, sesuai dengan alam, lingkungan, dan lain-lain ya. Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai.